Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Jeffy rasanya sedang terbang melayang, saking cepatnya dia berlari menuju lantai bawah. Tapi aktivitas berdosa itu sudah berakhir. Mungkin dikarenakan langkah tergesa-gesa Jeffy tersebut dapat dideteksi oleh mereka berdua. Laki-laki dengan tinggi 180 cm itu akhirnya sampai ke ruang keluarga dengan napas terengah-engah, sehingga meninggalkan pandangan bingung bercampur takut dari Ashar dan Gita yang baru selesai dari aktivitas mereka yang menggairahkan. Ashar mengucapkan kalimat sapaan sedangkan Gita ketakutan sampai menggigit bibirnya sendiri dengan kuat. Bibir yang seharusnya hanya milik Jeffy, tapi entah mengapa sebentar ini gadis itu serahkan kepunyaannya pada Ashar dan sepertinya sangat menikmati sentuhan tersebut. "Kalian abis ngapain?" ucap Jeffy penuh selidik. Ashar memandangi Gita yang kelihatannya sudah tak tenang. Sepertinya laki-laki itu sudah siap mengaku dengan apa yang sebenarnya barusan terjadi. "Apa sih Om, heboh deh ah. Om kalau mantap-mantapan sama cewek-cewek Om emang ada Gita gangguin. Enggak kan? Rese tahu nggak sih, gangguin privasi orang juga," kata Gita tak terima. Jeffy maju ke arah mereka yang duduk di sofa. Lalu mengangkat kerah kemeja Ashar tanpa aba-aba. "Maaf Om, saya ngaku salah soalnya nyium bibir Gita barusan. Maafin saya ya Om. Saya janji nggak akan ngulangi lagi." Mata Jeffy membelalak menatap Ashar yang baru saja bangkit dari kursi agar lehernya tak tercekik. Gita yang menyaksikan tunangannya lagi di posisi terjepit, lalu meninju lengan Jeffy agar jeratan pria itu bisa segera terlepas. "Om, jangan kasar Om, Gita nggak suka Om kasar kayak gini." Tangan Jeffy itu sempat terlepas dari kerah kemeja Ashar, tapi pria itu kembali menjerat tempat yang sama sekali lagi. "Om, Gita nggak suka." Gita mendorong Jeffy sekuat yang dia bisa. Tapi Jeffy masih bergeming, tatapannya sudah tajam pada Ashar yang semakin merasa berdosa. "Om maafin saya ya, saya tahu Om bertanggung jawab dengan Gita. Tapi saya mohon maafin saya ya, saya tadi khilaf dan terbawa suasana. Tapi saya berjanji akan nikahi Gita lebih cepat dari perencanaan akad nikah yang tadi disepakati. Saya janji Om, buat menebus kesalahan saya." Jeratan tangan Jeffy di kerah pakaian Ashar semakin melemah dan akhirnya terlepas begitu saja. Dia sendiri tak dapat menampik jika tatapan anak temannya ini membuatnya tak berdaya untuk melanjutkan emosi. Begitu teduh dan mampu meredam amarah siapa saja. "Har, kita lebih cepat nikah ya." Ashar yang sudah berusia lebih dari 19 tahun itu mengangguk yakin. Jeffy sampai tak kuasa bagaimana menjinakkan Gita yang tiba-tiba menjadi riang bergembira. "Iya Git, aku minta maaf ya ke kamu karena nyentuh bibirmu tadi." Ashar sebenarnya tak dapat menahan lagi hasratnya yang sejak dari awal duduk di ruang keluarga sudah datang menyerang. Salah satu yang selalu terbayang-bayang adalah bibir Gita yang menurutnya sangat menarik jika gadis itu berkomat kamit mengulang-ulang apa yang Ashar ajarkan. Begitu menggoda untuk dicecap terlebih ketika bibir itu terbuka dan terkatup. Indah seperti bunga yang mekar dan menguncup. 1 menit setengah untuk kecupan pertama mereka, meski Ashar masih kaku-kaku. Gita mendominasi karena dia sudah lihai melakukan itu dan malah terkesan tak malu-malu melumat bibir Ashar yang tipis dan masih tak bisa mengatur napas. Laki-laki itu sempat mencurigai, di mana Gita belajar sampai seahli ini. Dan tentunya pertanyaan itu akan dia ajukan mereka telah selesai saling menyecapi. Tapi sepertinya, hal itu tak bisa terrealisasi, karena Jeffy sudah memergoki mereka berdua yang baru saja berbuat dosa. "Aku nggak apa-apa kok Har," ucap Gita pada Ashar dan disaksikan oleh Jeffy yang sedang cemburu buta. Ya iyalah dia nggak pengaruh, malah suka tuh Gita.
Lu nggak tahu kan kalau dia itu maniak sentuhan. Makanya, mending sebelum kalian nikah, calon bini lu ini ditanyai dulu dosa zinanya apa aja. Jangan sampai nyesal loh ya kalau cewek lu nggak fresh lagi saat kalian malam pertama. Perkataan Jeffy itu seperti mengeluarkan kartu mati untuk Gita. Wajah gadis itu langsung merah padam terlebih ketika Ashar menatapnya curiga. Maksudnya Om? Tanya Ashar tak percaya. Nggak ada kok Har, Om Jeffy ngarang aja. Gita sudah kelabakan. Dia takut jika Jeffy kembali membuka suara sehingga semua aibnya menjadi ketahuan. Lu percaya nggak kalau gue pernah cicipin Gita? Satu alis Jeffy menukik ketika bertatapan dengan Ashar. Maksudnya kalian berdua itu benar-benar punya hubungan sugar daddy dan sugar baby kayak yang dibilang orang gitu ya. Status sugar daddy dan sugar baby itu udah nggak penting buat gue dan Gita, yang penting Gita adalah milik gue. Tangan Jeffy menjangkau Gita yang berdiri di samping Ashar tersebut dengan cepat. Gadis itu segera menepis tangan majikannya karena tak suka. Git benaran kata Om Jeffy kalau kamu milik dia. Ashar semakin tidak tenang, di matanya sudah muncul percikan amarah. Apaan? Omongan Om Jeffy kamu percaya? Ceweknya aja banyak, makanya dia nggak nikah-nikah. Udah Har, keluar aja yuk dari sini. Gita yang panik, dia berusaha mengalihkan perhatian. Dia tarik tangan Ashar agar menjauhi majikannya tersebut. Tapi lu nggak bisa bohong kalau servis gue enak kan Git. Bisa bikin lu meriang kalau nggak dapat. Tahu terima kasih dong lu, yang ngajarin lu cara lumatan bibir kan gue. Gimana Har, enak nggak lumatan dia? Jedar, petir menyambar, diikuti oleh hujan yang turun di senja yang hampir hilang seutuhnya. Hati Ashar tak baik-baik saja. Dia jatuh dalam kecewa yang teramat dalam. Musuh utama Gita sekarang adalah Jeffy. Iya Jeffy yang membiarkan Ashar pulang dengan hati teremuk akibat pengakuan Jeffy terhadap aib-aib Gita yang tak ingin didengar olehnya. Sekarang, laki-laki itu sedang mandi di bathtubnya dengan riang gembira. Memainkan musik klasik, berendam dalam busa yang di atasnya ada itik karet yang cantik. Dan tentunya sedikit red wine agar membuat pikirannya rileks dan lebih ciamik. Jeffy jujur saja senang dengan hasil pengakuannya tadi, yang nantinya akan berbuah pada porak-porandanya hubungan Ashar dan Gita yang baru saja terjalin baik. Indah bukan, melihat dua orang yang mencintai itu menderita. Tapi inti dari itu semua adalah membiarkan Gita kembali ke status awalnya sebagai jomblowati, agar Jeffy dapat memulai pendekatan tanpa harus takut disaingi pria lainnya. Kalau ada yang mengganggu Gita lagi, ya tinggal dieliminasi dengan cara yang sama. Pengecut, laki-laki itu aslinya terlalu egois dan berharap semuanya instan agar berbuah kemenangannya seorang. Dia tak pernah melirik, bagaimana hancurnya Gita saat permintaan maafnya sudah tak ditanggapi Ashar. Wanita itu sekarang menangis sesegukan di kamarnya. Jangankan belajar buat ujian, buat napas aja dia sudah tak beraturan. Beberapa kali panggilannya ditolak tunangannya tersebut, kebahagiaannya terenggut akibat ulah seorang Jeffy yang tak pernah memikirkan apapun yang membuat gadis itu takut. Jeffy ingin mengajak Gita malam Seninan, kalau malam Minggu kemarin wanita itu bersama tunangan, yang sebentar lagi jadi mantan tunangannya, maka sekarang Gita harus pergi dengan masa depannya yang tampan, mapan, dan dermawan. Siapa lagi kalau bukan pria yang sekarang berlama-lama menatap kaca demi berpenampilan seperti artis Korea. Satu-satu detailnya dia perhatikan, sekalian dengan penjiwaannya agar dapat menjadi ahjusi yang Gita idolakan. Jeffy perhatikan foto Lee Dong-wook yang sudah dia cetak 12R dan ditempelkannya di kaca tempatnya berdandan. Pria Korea inilah yang akan menjadi panutannya dalam bergaya. Kulit Jeffy kini sudah cerahan karena teratur disuntik whitening dosis tinggi, gaya rambut sudah diubah menjadi messy, wajah tentunya juga bebas dari brewok dan kumis, walau hidung,
bibir dan mata tak sama persis, tapi Jeffy percaya kalau Gita akan terpesona melihatnya saat mereka bertemu nanti. Pakaian yang dikenakannya adalah setelan formal seperti malaikat pencabut nyawa di drama Goblin. Kalau ini tentunya tak susah karena itu adalah pakaian Jeffy sehari-hari meski tak ada topi dan buku yang menyertai. Yang penting semuanya ala-ala, meski tak sempurna, tapi tujuannya itu adalah membuat Gita terpesona. Sudah, Jeffy sampai deg-degan saat berniat menemui Gita di kamarnya. Tapi dia bulatkan tekadnya, demi melihat yang bulat, salah. Dia akan berjuang sampai Gita sadar jika majikannya itu adalah orang yang tepat. Ternyata Gita sedang memasak di dapur dengan celemek bermotif Doraemon yang melekat pada daster yang dipakainya tersebut. Cantik sekali dia, pasti gadis itu baru selesai dari mandi malamnya. Rambutnya itu basah, handuk masih melekat di bahunya, baunya campuran apel serta alpukat, dan bibirnya hanya diolesi lip balm berwarna pucat. Dia sibuk dengan urusannya, sampai tak mengetahui Jeffy yang sudah menatap ke arahnya lekat. "Git, makan malam di luar yuk," ajak Jeffy dengan jantung yang berdegup kencang. Sebenarnya ada kekhawatirannya jika wanita ini akan menolak. Enggak, singkat, padat, dan jelas. Tak ada kata-kata yang perlu disunat, karena cuman satu kata, satu suku kata, dan hanya satu penempatan posisi lidah dalam mengucapkannya. "Udah Git, masa lu nggak bosan makan malam di rumah mulu, sesekali kita keluar yuk. Kita makan sate, sama entar pulangnya kita jalan-jalan ke mall sampai mall tutup," rayu Jeffy sambil menghampiri Gita yang tetap sibuk dengan gulai tahu dan kacang yang dimasaknya itu. "Enggak," ucap Gita sekali lagi. Jeffy menghela napasnya. Dia berharap masih bisa sabar, sampai mengeluarkan rayuan maut berikutnya. "Git, ayo yuk, Om beliin Gita apa aja yang Gita pengen. Nggak usah Gita masukin ke buku utang." Gita melirik Jeffy jengkel. Alisnya dia pertemukan agar keduanya mendekat. Menurutnya, majikannya itu benar-benar psikopat, barbar dan tak paham dengan kesakitannya akibat pengakuan Jeffy yang ceroboh. "Nggak perlu dan Gita nggak butuh. Om jangan coba sentuh Gita lagi, lepasin." Jeffy mencoba memeluk Gita dari belakang, tapi yang terjadi adalah jeratan Jeffy di pinggang Gita dipaksa dilepas lalu tangannya dihempas. Ganas juga rupanya anak Mbak Sumi ini. Macam kelakuan sapi kurban lepas. "Lu kenapa sih Git? Om yang kenapa? Kenapa Om ganggu hidup Gita? Kenapa Om hancurin mimpi Gita untuk menikah sama Ashar? Kenapa Om orangnya selalu nggak pernah mengalah? Om egois tahu nggak?" Gita mengucapkan itu dengan tetes air mata dan droplet yang berhamburan ke sana kemari. Dia dorong dada Jeffy segera. Gita tak sudi mendekatkan diri dengan majikannya itu saat ini. "Git, gue nggak bisa biarin lu sama Ashar," hati gue menjerit Git. "Gue menderita." Jeffy berusaha menyebutkan hal yang sejujurnya mengenai apa yang dia rasakan. Tapi Gita malah mempertanyakan karena besar sekali keraguannya terhadap pria tersebut. "Dulu Om bilang, Om suka kalau Gita berteman sama Ashar. Sekarang Om menghalangi Gita saat Gita sudah mau nikah sama Ashar. Om aneh tahu nggak sih? Om aneh. Emangnya apa kurangnya Ashar menurut Om? Dia berasal dari keluarga yang taat beragama dan sifatnya juga baik hati dan tidak sombong. Nggak ada kan kekurangan dia. Dia terlalu sempurna untuk jadi saingan gue. Makanya gue hancurin dia dengan cara menyodorkan kenangan kita yang dapat menyakiti dia. Emang gue salah kayak gitu?" basa Gita Dewani. "Saingan Om? Maksud Om?" tanya Gita tak mengerti. "Saingan gue untuk mendapatkan elu." "Paham." Perasaan Gita menggerunyam ketika mendengarkan Jeffy berbicara demikian. Dia merasa dilecehkan. Apa-apaan? Apa Jeffy kira Gita akan selamanya dapat dikendalikan olehnya? Om kalau mau jadiin Gita teman tidur Om, Gita nggak bisa, dan nggak pernah bisa. Om cari aja orang yang lain yang mau seranjang sama Om. Gita punya masa depan, dan nggak bakal mau jadi orang yang sesaat ada di hidup Om."
Tolak Gita dengan menahan amarah di dalam dadanya. Kalau gue jadiin lu orang yang selamanya dalam hidup gue, lu masih mau nggak? Tantang Jeffy ke dalam bola mata Gita. Gita nggak rendahan om, Gita nggak bakal mau jadi simpanan om sampai seumur Gita. Oke kalau om memandang rendah Gita karena menurut om Gita bisa om beli sama duit om. Tapi Gita nggak bakal mau hidup terikat terus-terusan dalam hidup om. Gita benci Jeffy Nugraha. Gita berteriak di akhir kalimatnya. Semua kekesalannya dia curahkan dengan kalimat, benci Jeffy Nugraha, yang begitu menyakitkan ketika sampai di hulu hati pria itu. Jeffy kalut, tak sanggup jika tak memeluk erat Gita meski wanita itu langsung menghindar menjauh. Gita matikan api kompor, dia tinggalkan masakannya yang belum selesai, dan dia akan berbalik ke kamarnya saat ini juga. Biarkan saja lapar mengganggu tidurnya, dibanding bujang lapuk ini mengganggu hidupnya. Gue cinta lu Gita. Ayo kita menikah. Ayo kita mulai semuanya. Jeffy berteriak serius, Gita yang hendak berbalik ke kamarnya berhenti melangkahkan kakinya. Dia menoleh sejenak dengan wajah yang pias. Om, berhenti membual. Om kira Gita nggak tahu kalau om cuman inginkan tubuh Gita. Jangan membuat pernyataan yang tak bisa om pertanggungjawabkan ke depannya. Gita bersumpah, nggak bakal ngasih apapun dari tubuh Gita ke om. Om murahan, gampangan, penjahat kelamin, sialan. Volume suara Gita semakin meningkat-ningkat, Jeffy tercekat, kemarahan benar-benar sudah menyelubungi ruangan dapur 4x4. Jeffy membenci tekad yang Gita utarakan saat laki-laki itu sudah ingin serius memulai dengan orang yang tepat, dan Gita membenci Jeffy dengan semuanya. Gayanya, pakaiannya, termasuk dustaannya yang tak akan membuat Gita sekalipun jatuh ke pelukannya. Tidak akan pernah terjadi, meski bumi berhenti berotasi. Begini ternyata rasanya dihilangkan dari kehidupan seseorang yang awalnya sangat kita kenal. Berpapasan saja mampu menjadi momen yang dapat membunuh semangat, tekad, dan harapan untuk hari yang baru disambut. Pagi itu Gita bersirobok dengan Ashar saat dua-duanya ingin masuk ruangan ujian yang kebetulan bersebelahan. Jarak mereka hanya 5 meter saat bersitatap tapi jarak keengganan menyapa bagi mereka bagai jarak matahari ke Jupiter, berjuta-juta kilometer. Gita yang merasa semuanya sudah berubah, jadi tak konsen mengerjakan soal ujian. Sikap Ashar yang sangat dingin jadi terbayang-bayang, sampai dia pun keliengan. Jangankan bisa menjawab, membaca soal ujian saja dia terbata-bata. Gita benar-benar menghancurkan dirinya sendiri setelah kisah cinta diakhirkan sepihak akibat ulah tuan muda di rumah tempatnya bekerja. Jeffy sih selalu memberi semangat, dan tentunya selalu dirasa lebay buat seorang Gita yang masih sakit hati akibat perangainya tersebut. Pagi tadi saja, gadis itu dibangunkan sebelum subuh, disuruh belajar meski otak Gita terasa sudah jenuh. Jeffy mendiktekan satu demi satu materi ujian ke Gita yang mukanya selalu menunjukkan kebencian pada majikannya itu. Tapi untunglah, Jeffy pagi tadi sangat sabar menghadapi Gita yang tak berkonsentrasi, salah-salah, maupun terang-terangan sekali tidak respek dengan majikannya tersebut. Jeffy juga mengantarkan Gita sampai kampus meski gadis itu melarang dia masuk. Ketraumaan Gita terhadap om-om yang sering bertindak norak itu, memang tak bisa diganggu-gugat. Baginya, Jeffy tak berhak lagi mengantarkannya sampai ke dalam, karena Gita tak mau lagi kejadian yang lalu itu terulang. Di kantor, Jeffy berharap banyak agar Gita dapat menjawab pertanyaan itu dengan benar, tapi aslinya di ruang ujian, pembantunya itu lebih banyak berpikiran kosong sambil membayangkan kisah percintaannya yang menyedihkan. Satu mata ujian terlewatkan, lalu Gita akan pulang dan melupakan apapun tentang jawaban maupun soal yang ditanyakan. Datang, kerjakan, dan lupakan. Meskipun di proses pengerjaan tak maksimal karena otaknya bercabang-cabang. Gita harus melewati koridor-koridor panjang, menuruni tangga, melewati tepi lapangan, dan akhirnya sampai ke arah gerbang.
Tiba-tiba telepon selularnya berbunyi nyaring. Majikan yang garing itu sudah menelepon ke nomornya saat ini juga. "Apa lagi Om?" kata Gita galak. "Gimana ujian lu? Bisa kan?" "Enggak." "Kok nggak bisa? Kan udah belajar." "Ya emang menurut Om, kalau belajar udah pasti bisa ya." Gita banyak pikiran. "Kasihan, my baby sweetie. Ya udah, kita makan es krim yuk, buat ngehilangin stres." "Ah, emang menurut Om kampret itu Gita semurah itu bisa disogok pakai es krim sehingga semua kesalahannya termaafkan?" "Enggak, serius, enggak." Gita sebal. Dia matikan panggilan itu segera. Dia sebenarnya ingin sendiri saja saat ini dan tak mau diganggu siapa-siapa. "Kok lu tutup panggilan dari gue?" ucap seseorang yang berada tepat di belakang Gita. Gita menoleh ke arah sumber suara. Jeffy sudah ada di sana dan memberikan senyum yang terkembang. Gadis itu semakin muak dengan semuanya. "Om bisa jauh-jauh nggak sih?" Gita nggak mau kejadian yang lama kembali terulang. Jeffy hanya tertawa. Dia menjaga jarak yang aman agar Gita tak terlalu risih dengan keberadaannya. "Lu senyumlah Git, entar manis lu ilang loh." "Bukan urusan Om." Gita mempercepat langkahnya tapi Jeffy juga bersemangat agar dia tak ketinggalan terlalu jauh di belakang. "Lu nggak ke parkiran Git? Kita main-main dulu yuk sambil makan es krim." Gita tak menjawab, dia lebih baik naik ojek pangkalan dibanding harus menghabiskan waktu dengan Jeffy lebih banyak. "Lu mau kemana sih?" Gita tak juga menjawab tapi dia sudah berlari menuju kumpulan abang-abang ojek yang terletak di luar gerbang kampusnya. "Bang, ke perumahan Auria," pinta Gita terburu-buru. "Bang, saya yang ngendarain motornya ya buat adek yang ini. Abang bisa ikutin saya pakai motor teman abang. Entar saya bayar 10 kali lipat deh." Gita mengernyitkan keningnya. Tapi dia tak tega menolak perencanaan Jeffy, karena abang ojek tersebut sudah menganggap dapat rejeki nomplok dalam waktu yang singkat. Akhirnya Gita pasrah dibonceng Jeffy dengan tujuan yang tak bisa ditentukan olehnya. "Pegangan Git, entar lu jatuh loh." Modus Jeffy ke Gita yang masih cemberut di boncengannya. "Enggak, ya udah, gue nggak tanggung jawab kalau lu jatuh loh ya." Jeffy tiba-tiba menggas penuh motor matik itu sehingga Gita hampir terjungkal dari boncengan. Refleks wanita itu kelabakan dan menggenggam pinggang Jeffy agar dapat mempertahankan keseimbangan. Jeffy tersenyum karena rencananya berhasil, tapi Gita tak semudah itu saja ditipu majikannya tersebut. Tak lama kemudian, dia lepaskan pegangannya dari pinggang Jeffy dengan terburu-buru. "Kok lu lepasin Git? Om kan laki-laki murahan." "Alergi Gita sama Om." "Oh murahan ya Git." "Iya." Hati Jeffy seperti ditendang. Persepsi Gita terhadap dirinya memang kurang ajar tapi ada benarnya juga. Laki-laki itu memilih diam, sampai mereka sampai di sebuah tempat yang Jeffy tuju. Tempat makan es krim yang lumayan dikenal anak muda gaul ibu kota. Gita mau pulang, mau bersih-bersih dulu, nyuci dulu, dan belajar, kata Gita saat Jeffy menyuruhnya turun dari motor matik itu. "Udah, lu di sini dulu. Kita makan es krim, entar gue ajarin lu bahasa Inggris dan dasar manajemen entar malam." Gita terpaksa turun karena driver ojek itu sudah menunggu agar motornya dikembalikan. Transaksi di antara Jeffy dan supir ojek itu selesai, dan tugas Jeffy selanjutnya adalah melunakkan hati Gita yang sepertinya tak akan mudah memaafkan kesalahannya kemarin begitu saja. "Lu kenapa sih Git? Dari malam loh gue perhatiin lu cemberut mulu." "Santai aja kali." Jeffy bertanya santai sambil menikmati satu cup besar gelato dengan rasa pistachio di hadapannya. "Om merasa Om gak salah ya, kepekaan Om itu ada nggak sih sebenarnya? Heran tahu nggak sih?" Gita menatap kosong ke arah luar yang kini sedang gerimis. Sedikitpun es krim itu tak dicecapnya. Dia biarkan mencair begitu saja meski dari tadi Jeffy memaksanya untuk mencicipinya. "Ya, adalah. Gue lagi menyelamatkan lu dari orang yang salah kali Git."
Ya rasanya emang menyakitkan, tapi lu bakal bersyukur suatu saat nanti karena lu pernah gue selamatkan dari dia. Gita menyeringai, lalu memandang aneh ke majikannya tersebut. Tak satupun perkataan Jeffy yang masuk akal olehnya. Om kayaknya ada gangguan jiwa deh. Mungkin otak om emang nggak ada masalah. Tapi emosi dan kejiwaan om pasti ada yang rusak. Om itu sudah membunuh mimpi-mimpi Gita yang ingin hidup dengan calon imam yang baik dan menuntun Gita ke surga. Lagian buat apa coba om mencampuri urusan Gita sama Ashar, untungnya apa coba. Jeffy terdiam sejenak, berpikir untuk memberikan alasan pamungkas yang nanti bisa Gita mengerti keadaannya. Gue udah bilang kan dari dulu, jangan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Lu aja sih yang ngeyelnya minta ampun. Ya ini nih yang gue takutin sama lu dari dulu. Lu nggak konsen ngapa-ngapain kalau kisah cinta lu berakhir. Kalau kayak gini, jadi nyesal gue kuliahin lu. Keluh Jeffy pada anak walinya itu. Yang bikin berakhir siapa ya? Om juga kok, tapi malah nyalahin Gita. Gita tak terima dengan kalimat yang menyudutkan dari Jeffy. Sekarang dia lipat tangannya di bawah dada sembari menatap kesal ke arah majikannya tersebut. Ya, kan yang mau juga lu. Lu kok yang minta-minta disentuh sama gue kalau udah gue serang. Ya, bukan salah gue dong. Gue kan jujur aja ngasih tahu semuanya ke Ashar. Gue kasihan aja ke dia kalau dia dapat bekas gue. Jadi intinya, lu itu bukan orang yang tepat untuk dia, dan dia juga bukan orang yang tepat buat lu. Simpel kan? Gita bangkit dari kursi, kembali menyandang tasnya dan segera berlari keluar toko es krim ini. Jeffy awalnya berusaha mengikuti arah langkah Gita, tapi sial gadis itu bisa lolos dari pengejaran majikannya tersebut. Gita lebih baik pulang untuk menenangkan diri, dibanding harus mendengarkan ocehan Jeffy yang ingin menang sendiri. Jeffy memijit kepalanya karena pening. Lagi-lagi usahanya melunakkan hati Gita berbuah kegagalan. Dia longgarkan dasi yang terikat di kerah kemejanya. Otaknya mulai berpikir bagaimana caranya menaklukkan anak remaja yang beda generasi dengannya. Mengapa rasanya lebih sulit merayunya dibandingkan merayu investor untuk bisa menanam uang di perusahaannya. Dan yang paling tak masuk di akal, kenapa juga gadis yang disukainya itu tak tertarik sama sekali dengan apapun pemberiannya, wajahnya, maupun kemanisannya yang sudah diusahakan sampai overdosis. Jangankan tertarik, gadis itu malah kelihatan jijik saat menanggapi Jeffy yang sebenarnya sudah berusaha setengah mati. Pintu tak diketuk, sebelum seorang wanita berumur 65 masuk ke ruangan tersebut. Wanita ini ternyata sudah mengganti warna rambutnya dengan kuning blonde, soft lensenya biru relaksa, bibirnya sepertinya baru selesai di filler agar lebih tebal, dan tentunya tak ketinggalan dengan eyelash extensionnya sekarang yang seperti bulu mata unta karena saking panjangnya melekat di garis kelopak mata. Jeffy belum selesai dari keterkejutannya, tapi wanita itu sudah menghempaskan satu buah keping VCD ke atas meja. Keningnya sekarang berlipat ganda, menatap Jeffy dengan tatapan menghina. Mami nggak tahu lagi kamu musti bagaimana Jeff. Wanita ini semalam datang nangis-nangis sekaligus mengancam Mami dan meminta kamu menikahi dia. Jeffy mengambil keping VCD tersebut. Otaknya langsung terkoneksi dengan masalahnya dengan Dahlia. Kamu nggak ada kapok-kapoknya ya bikin masalah dengan banyak wanita. Kamu tahu kan siapa wanita ini, orang yang mengambil Vicky dari Nabila. Wanita parasit yang bikin semua laki-laki yang didekatinya menderita dan hartanya habis. Kamu salah mencari lawan nak, sekarang Mami tak yakin bisa membantu kamu lagi. Oke Dahlia. Manusia yang pernah ditemuinya 1 tahun yang lalu dengan manis dan sekarang manusia tersebut siap membuat hidup Jeffy berakhir tragis. Mami malu loh Jeff sama kenakalan kamu itu. Belum selesai malu Mami sama orang tuanya Nabila, sekarang Mami harus siap malu sama orang se-Indonesia. Oh Tuhan, mau diletakin kemana muka Mami? Gini loh Jeff.
Malunya itu sampai anak cucumu loh nanti, jejak digital itu kejam. Tahu nggak, kalau papimu sampai kumat lagi saat mendengarkan kabar tersebut. Kita udah berusaha ngasih sogokan tapi dia tetap tak mau Jeff, dia ingin kamu menikahinya. Itu saja. Jeffy rasanya seperti ingin mati saat mendengar keluhan orang terdekatnya itu. Sepertinya masalah ini tak bisa dibilang hisapan jempol belaka, karena ini nyata berbahaya. Dan lebih parahnya lagi keluarga Nugraha tak bisa menyogok Dahlia dengan harta benda. Jeffy mohon maaf, karena Jeffy udah ngecewain Mami. Tapi Jeffy bakal berusaha agar masalah ini kelar kok Jeffy jamin Dahlia tak akan bisa menyebarkan rekaman VCS itu dan mempermalukan kita semua. Jeffy berusaha menenangkan Tresna yang hampir murka. Jeffy tahu maminya ini pasti kecewa atas semua tingkah nakalnya dengan banyak wanita. Tresna akhirnya pergi begitu saja tanpa adanya salam perpisahan. Mami Jeffy itu seperti orang yang menyerah, ingin marah sudah percuma. Tak mungkin lagi anak umur segitu diatur-atur karena seharusnya di usia segitu Jeffy sudah dewasa. Jeffy pulang terlalu larut, jangankan mengajarkan Gita belajar, dirinya sendiri sudah kewalahan dengan kelelahan yang mendera. Dia baringkan dirinya di sofa ruang tamu dengan segera. Dia akan beristirahat di sini untuk sementara, sebelum menuju lantai 2 dan terlelap di sana. Ya ampun, ini sudah hampir jam 2. Tapi sepertinya Gita belum terlelap juga. Sebuah suara isakan tipis terdengar sampai ke ruang tamu tempat Jeffy berada. Laki-laki itu terpaksa kembali mengangkat tubuhnya untuk menemui Gita di kamarnya. Git, lu belum tidur? Jeffy mengetuk pintu kamar tersebut dengan terburu-buru, tiba-tiba suara isakan tersebut tak lagi terdengar. Gita, boleh gue masuk? Lu jangan bersedih sendiri ya sayang. Sini om hibur. Gita menenggelamkan tubuhnya di dalam selimut hangat, pura-pura sudah terlelap, agar Jeffy tak lagi bisa memaksa masuk ke dalam kamar. Tak lama Jeffy pergi begitu saja setelah anak walinya itu tak juga menjawab. Sudahlah, mungkin ini adalah saat untuknya beristirahat dan menuju lantai 2 dan bersidekap dengan lelap. Om, petik 2. Jeffy menghentikan langkahnya saat menaiki anak tangga. Gita dengan mata bengkak sudah ada di bawah tangga. Kenapa Git? Gita diputusin Ashar karena om mesti tanggung jawab. Jeffy menghela napasnya lelah. Jangan sampai ini jadi tambahan masalah. Sudah cukup rasanya dengan semua masalah manajemen kantor, maupun masalahnya Dahlia yang harus ditangani secepatnya. Git, gue capek banget hari ini nyari uang buat kita bersama. Gue minta maaf ya atas semuanya. Jeffy menuruni tangga dan menghampiri Gita yang kembali terisak. Ya Tuhan, dari semua keegoisan yang Jeffy perbuat akhirnya dia mulai tersadar dengan akibat semua perbuatannya tersebut. Gita benar-benar menggenaskan sekali kelihatannya. Pakaian Gita yang dipakai sewaktu ujian tadi tidak berganti. Bibirnya pucat pasi, rambutnya seperti permen kapas, matanya seperti mata kunti sembab dan hitam di bagian bawahnya. Sekarang gadis ini menghampiri Jeffy lalu memukul-mukul majikannya itu bertubi-tubi. Namun Jeffy mencoba menahan rasa sakitnya, sampai kemarahan Gita berakhir padanya. Om, ngehancurin hidup Gita, harapan Gita, semuanya. Jeffy menerima pukulan itu meski badannya terasa sakit menggerunya. Namun Gita sepertinya sudah pantang mengakhiri serangan tersebut begitu saja. Udah Git, kata Jeffy sambil menahan perih yang terasa meletup-letup. Belum, ya udah lanjutin aja, sekalian lu ambil tuh pisau di dapur. Lu bunuh aja gue sekalian, kan lu nganggap gue lebih nggak ada artinya di hidup lu dibanding Ashar yang baru lu kenal itu. Gita berhenti. Jeffy langsung terjerembab jatuh ke lantai. Laki-laki itu terdiam, hancur, dan Gita langsung memeluknya dengan tangis yang semakin terisak. Bersambung.